Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically 1% itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. 1% Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum 1%. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self-knowledge, relationship, karir dan produktivitas, filosofi, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. Lo semua bisa ngedengerin 1% Podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, don't miss out and stay tune karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all, enjoy 1% Podcast. Halo persener semuanya, selamat datang kembali di 1% Podcast bareng gue Miralda sebagai host podcast kalian hari ini. Sebelum lanjut ke topik hari ini, gue mau ajak perseners untuk follow Spotify 1% Podcast untuk keep updated sama podcast kita, karena kita upload setiap hari dengan topik-topik yang baru. Gimana nih perseners kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Apa ada dari kalian yang abis ngelakuin sesuatu yang besar? Kayak presentasi di kantor misalkan, atau baru sidang skripsi, atau baru tampil di depan umum. Pastinya hal-hal tersebut tuh butuh kepercayaan diri yang tinggi ya. Nah, banyak nih orang yang ngerasa, duh gak pede nih gue, nanti kalau gue salah gimana, nanti kalau gue gemeteran gimana, nanti kalau ini itu gimana, pokoknya pasti ada aja deh what ifs yang diomongin kalau udah ngerasa gak pede. Jadi, hari ini gue mau ngobrol sekaligus ngajak perseners untuk belajar lebih percaya diri. Sekarang gue ditemenin nih sama salah satu mentor 1% yang punya expertise di kepercayaan diri. Ada Kak Mela di sini. Halo Kak Mela. Halo Miralda. Halo, gimana Kak kabarnya? Baik, Miralda gimana? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih belakangan ini? Lagi sibuk apa ya? Mentoring, terus sama ada jadi asisten dosen juga. Sama ada project masih sama jadi dosen. asisten ya? Wow, rajin banget nih kayaknya. Emang dosennya udah dari tahun lalu, kayak udah ngecim gitu loh, nggak tahu sampai sekarang ada project gitu belum selesai dari tahun lalu. Sampai sekarang berarti masih ya? Masih jadi budak dosen. Tapi panutan banget. Bukan budak dosen loh, cuma membantu. Jadi asisten ya, bukan budaknya. Ya benar. Alhamdulillah aku juga baik sih. Nah, jadi gini nih Kak, aku di sini mau ngebahas soal self confidence atau kepercayaan diri. Nah, menurut Kamela sendiri, definisi percaya diri itu apa sih? Percaya diri tuh mungkin kadang suka overlap kali ya. Kalau di bahasa psikologi ada kan yang namanya self esteem gitu. Jadi bedanya percaya diri sama self esteem tuh lebih kayak harga diri gitu. Jadi percaya diri itu kayak salah satu bentuk dari self esteem kita yang sehat gitu. Ketika kita bisa menghargai diri kita sendiri, otomatis kita juga bisa lebih percaya diri gitu. Jadi percaya diri intinya kayak kita yakin sama kemampuan kita sendiri gitu, percaya sama bakat kita sendiri gitu sih. Jadi intinya percaya sama diri sendiri ya? Iya. Tapi banyak nggak sih Kak, kayak lo Kamela sendiri tuh pernah nggak sih ngerasa nggak pede? Karena aku sendiri tuh kayak sering loh ngerasa nggak pede, jujur ya, kayak untuk jadi host podcast aja ya pertama kali, waktu pertama kali tuh ngerasa nggak pede banget. Pasti ada aja kayak rasa, aduh takut salah nih atau apa nih gitu. Kalau Kamela sendiri sering ngerasa nggak pede? Dulu ya sih sering banget gitu. Bahkan sampai sekarang juga mungkin masih struggling beberapa kali gitu. Cuma ya tahu gimana cara ngatasinnya dan ya akhirnya kepercayaan diri itu jadi terbiasa gitu. Jadinya walaupun masih kadang-kadang kurang percaya diri, tapi udah tahu cara ngatasinnya, jadi kayak lebih terbiasa untuk menghadapinya gitu loh. Gitu ya. Jadi karena udah terbiasa,
Jadi lebih tahu gimana ngadapinnya, Benar-benar. gimana kita bisa lebih pede gitu. Karena rasa nggak pede itu sendiri tuh kayak menurut aku ya, rasa itu tuh luas banget gitu loh di banyak hal. Jadi kayak ada loh orang yang nggak pede pakai baju ini atau nggak pede tampil depan umum. Jadi kayak bukan cuma melakukan sesuatu tapi nggak pede sama fisik kita juga banyak kayak yang ngerasa kayak gitu. Aku kadang penasaran sih kayak apa ya yang nge-trigger orang bisa ngerasa nggak pede atau kenapa sih rasa ini tuh bisa muncul gitu. Oke, mungkin biasanya ini sih Mir, kayak kalau misalnya kita punya pengalaman sesuatu nih waktu dulu yang bikin kita jadi kurang percaya diri, kayak mungkin dulu pernah dibully atau mungkin pernah pakai baju apa terus dibilangin kok kamu aneh banget sih pakai baju itu gitu kan. Jadinya ke depannya tuh jadi kayak aduh aneh kali aku kalau pakai baju ini, jadinya nggak pede gitu. Terus bisa juga karena emang pada dasarnya kita kurang ngehargain diri kita sendiri gitu, jadi nggak yakin sama kemampuan kita sendiri. Kalau misalnya mencapai sesuatu tuh mikirnya kayak kalau orang lain juga paling bisa gitu nggak sih Mir? Kayak kamu pernah kayak gitu nggak sih? Iya pernah tuh. Atau kayak bisa juga misal lagi dalam situasinya emang lagi bikin deg-degan kayak pas lagi presentasi depan dosen gitu kan, waktu sidang itu juga kan karena situasinya atau karena lawan bicaranya yang dosen-dosen killer gitu misalnya, itu juga bisa bikin kita jadi kurang percaya diri gitu. Kita kayak jadi meragukan kemampuan kita sendiri gitu loh. Karena aku tuh sering tuh kayak ngerasa kayak gitu, kayak apa ya, itu tuh bener tuh yang Kamela tadi bilang, mungkin kita ketemu lawan bicara yang dia tuh lebih pro gitu ya ibaratnya. Jadi nyali kita tuh jadi ciut gitu loh. Jadi kayak jadi bawaannya kayak nggak pede. Itu tuh sering banget tuh pasti muncul kayak gitu. Oh ya Kak, tadi aku denger nih yang Kamela bilang, rasa ketidakpercayaan diri itu karena udah terbiasa jadi lebih mudah diatasinnya. Nah, bisa diceritain gak Kak gimana tuh? Dan mungkin ada pengalaman gitu yang bisa di-share? Jadi gimana ya, aku tuh dulu sebenarnya orangnya yang kayak nggak pede buat ngajak ngomong orang duluan sebelum orang itu ngajak aku ngobrol gitu. Terus waktu itu juga sempat ikut ini lomba esai dari UI juga, psikologi UI. BTW aku bukan psikologi UI, tapi waktu itu pernah ikut lombanya dari psikologi UI, bikin esai gitu tentang small talk. Terus aku malah jadi belajar sendiri gitu. Iya ya, small talk tuh ternyata bisa ngilangin stres loh gitu. Dan ternyata aku tuh bisa ngejadiin orang tuh stresnya berkurang ketika aku bisa ngajakin mereka ngobrol duluan gitu. Dan itu terus aku jadi kepikiran mungkin itu bisa buat latihan kali ya biar aku lebih percaya diri, jadi aku ngajakin orang ngobrol duluan gitu. Terus mungkin ini bisa sih, waktu dulu aku pernah ikut exchange kan ke luar negeri, itu tuh ke Belanda, dan aku tuh bener-bener yang sendirian, yang dari Indonesia sendiri, terus habis itu pakai kerudung sendiri di kelas gitu kan. Terus kayak tahu kan ya bule sukanya kayak sungkan gitu ngomong sama orang yang berkerudung, kayak takut gimana gitu. Terus itu ngerasa nggak pede tuh di situ? Iya nggak pede banget, soalnya kita beda sendiri gitu kan, kayak aku merasa orang yang beda gitu di situ. Terus habis itu akhirnya aku di situ nggak percaya diri, terus aku ngatasinnya dengan cara ini sih, banyak belajar. Jadi aku lebih pede biar kelihatan pintar gitu loh di kelas. Karena itu juga sebenarnya aku awalnya itu pengen nyoba. Jadi kan kita biasanya orang Indonesia anaknya kolektif banget ya, biar kayak apa-apa bareng teman, apa-apa ngajakin teman gitu kan. Nah, waktu itu aku sok ide aja gitu ke luar negeri sendirian, exchange sendiri biar bisa ngelawan ketidakpercayaan diriku gitu. Oh jadi itu kayak salah satu bentuk buat ngebangun kepercayaan diri sendiri itu ya? Iya, jadi itu sih keluar dari zona nyaman kita gitu. Coba untuk keluar dari zona nyaman kita, dan waktu itu aku bener-bener nggak percaya diri karena di kelas bener-bener orang Indonesia sendiri pakai kerudung sendiri, dan aku ngatasinnya dengan itu sih, banyak belajar. Terus abis itu pelan-pelan ya udahlah hadapin aja rasa takutku gitu, karena ya ini normal kok gitu, kapan lagi kalau misalnya aku nggak nyoba kapan bisanya gitu. Oh itu berapa lama tuh Kak kalau boleh tahu exchange-nya? Cuma 2 minggu sih, waktu itu kayak summer course gitu. Terus aku
so ide gitu, kayak yaudahlah berangkat sendirian, gak ngajak siapa-siapa. Tapi endingnya ini kan, maksudnya jadi lebih percaya diri kan, end up Iya. well kan. End up welcome. Terus ternyata di sana juga kayak banyak orang Indonesianya, cuma emang di kelas itu aku yang Indonesia sendiri gitu. Jadi mereka ngambil Jadi kelas kayak yang lebih beda. ngerasa tertekan gitu pasti. Iya, bener banget. Tapi kadang kayak aku tuh ngerasa kepercayaan diri itu ketidakpercayaan diri itu tuh kayak kita rasain cuma di awal-awal aja. Jadi kayak bener. pas kita udah ngelewatin tuh hilang gitu loh. Iya bener. Contohnya kayak pas aku sidang juga kayak gitu tuh. Iya bener banget ya, waktu sidang aku Bener juga banget kayak gitu. kan. Nih buat persiders yang ngedengerin, mungkin kalian mau sidang skripsi terus kayak takut atau apa nih, cerita ini nih mungkin lebih menginspirasi gitu ya. Karena aku tuh waktu mau sidang, kayak di antara teman-teman semuanya, itu tuh aku yang pertama kali sidang waktu itu, dapat jadwal sidang. Wow. Jadi teman-teman yang lain tuh belum dapet kan. Terus kayak mau nanya ke siapa nanya nih? ke siapa? Bingung. Mau nanya ke siapa, dan kebetulan dapat dosen pengujinya yang dosen killer. Gimana nggak makin panik kan? Udah makin panik tuh, dapat dosen killer, terus tuh teman-teman juga nggak ada yang bisa ditanyain. Kayak gimana nih caranya gue biar lebih pede ngomongnya atau apa. Itu tuh bener-bener ngerasa apa ya, nggak pede itu tuh sampai bikin aku cemas gitu loh. Bikin cemas, aku tuh kayak sampai panik gitu. Tapi pas udah dijalaninnya kayak coba, udah deh bodo amat deh, gue harus berani, harus bisa ngadepin ini gitu kan. Maksudnya apalagi masalah skripsi itu kan kita yang nulis, kita yang teliti. Tahu. Jadi kita pasti tahu mau pertanyaan apapun mengenai buku itu, skripsi itu, kita tuh pasti tahu karena kita yang buat. Iya kan? Jadi tuh kayak aku mencoba, pokoknya gue harus pede deh, ini gue yang buat, gue harus bisa, harus gue hadepin gitu. Jadi jangan takut sama nanti dosen ini nanya apa ya, nanti gue diapain ya gitu kan. Terus pas udah masuk ruangan dan presentasi dan jawab pertanyaan, itu tuh lancar gitu loh. Alhamdulillah. Jadi kayak pas udah selesai itu kayak mikir, duh kenapa ya gue panik-panik gak pede di awal. Padahal tuh pas udah lewat tuh kayak udah gak ada apa-apa gitu. Ini aku juga relate banget sih. Dan waktu itu yang bikin aku lebih tenang tuh dosen pembimbingku sendiri yang bilang ke aku kalau sebenarnya tuh dosen-dosen lain juga belajar kok waktu sidang. Jadi ya mereka kadang juga nggak paham gitu, makanya beneran nanya gitu. Percaya aja kalau yang paling paham ya kamu sendiri gitu. Jadi biar nggak ngerasa minder gitu. Bisa tuh coba ingat kata-kata itu, kayak ya dosen-dosennya juga sebenarnya belajar juga waktu kita sidang. Jadi kayak sebenarnya tuh jawaban kita harusnya menjawab gitu ya, karena kita yang tahu materinya kayak gimana. Bener. Itu sih, itu kalau case-nya di skripsi ya Kak berarti. Tapi banyak sih kayak case-case nggak pede di hal lain gitu. Jadi kayak baru banget nih kemarin aku jadi cerita nih. Gak apa-apa ya Kak, aku jadi cerita-cerita. Kayak kemarin nih mama aku datang ke acara gitu, bukan datang ke acara sih sebenarnya, kayak kita punya acara kakakku nikah gitu kan. Terus mamaku tuh didandanin, orangnya tuh jarang banget didandanin. Terus kemarin tuh dia di make upin gitu. Dia itu bawaannya nggak pede sama make upnya. Karena dia bawaannya nggak pede, jadinya ngaruh gitu loh sepanjang acara. Kayak linglung, bingung gitu kan. Padahal tuh kayak pas sekalinya dibilangin udah sih pede aja gitu kan, pede aja, maksudnya kayak cuek aja, padahal tuh cantik gitu loh. Jangan mikirin orang bakal ngeliat kita gimana. Nah pas gimana ya, pas dia udah merasa percaya diri, kayak ya udah deh gue percaya diri aja, gue pede aja gitu, itu tuh auranya jadi beda gitu. Bener. Iya gak sih? Iya. Aura orang yang udah percaya diri sama orang yang gak percaya diri itu beda. Emang sih, emang kalau misalnya kita gak percaya diri itu jadi kayak kelihatan apa ya, kelihatan kayak lemah gitu loh, kayak malah jadi apa sih, malah jadi gak yakin sama omongan kita sendiri, gak yakin sama apa yang kita mau lakuin gitu, padahal ya itu biasa aja gitu, tapi kita jadinya kepikiran gitu. Bener tuh, jadi kayak kelihatan ya, malah tuh ketidakpercayaan diri itu malah bikin kita kelihatan weak, malah bikin kita
kelihatan gak percaya diri gitu loh, ngaruh gitu loh sama hal-hal yang bakal kita lakuin, atau ngaruh sama penampilan kita juga. Kalau kita nggak pede keluar pakai baju ini misalkan, ya kelihatan gitu nggak pede. Tapi kalau lebih pede, ya kelihatan auranya tuh beda gitu. Nah, nih Kak, sesuai tujuan utama obrolan kita nih, aku nih pengen deh belajar lebih percaya diri, bangun rasa percaya diri sama diri sendiri. Terus juga kayak apa ya, ngilangin lah, buang jauh-jauh rasa nggak pede. Mungkin pasti ada lah ya, rasa nggak pede itu pasti muncul. Tapi gimana sih caranya kita buat lebih pede tuh gimana? Mungkin Kamela ada tips and tricks gitu buat aku sama perseners di sini. Oke deh, mungkin tipsnya pertama ini sih, hargain diri kamu sendiri, hargain usaha kalian gitu. Jadi jangan cuma fokus sama kesalahan yang pernah kalian buat gitu, atau fokus sama perkataan orang lain yang mungkin pernah bikin kalian sakit hati terus bikin kalian gak pede gitu. Jadi coba fokus sama usaha kalian sendiri itu. Terus yang kedua tuh, jangan banding-bandingin diri kalian sama orang lain. Kayak ngelihatnya dia pasti lebih bisa deh, aku kok nggak bisa ya gitu. Karena kalau misalnya kita bandingin sama orang lain kan nggak apple to apple, nggak sih Mir? Kayak ya masa kita mau bandingin apel sama jeruk, kan beda gitu. Iya. Kayak orang lain pasti punya pemikiran yang beda, situasinya juga beda gitu. Jadi jangan banding-banding sama orang lain, tapi coba bandingin sama diri kamu sendiri yang sebelumnya gitu. Kira-kira apa sih yang bisa aku perbaikin yang lebih baik gitu, kira-kira yang udah terjadi dan udah baik tuh apa sih gitu. Terus mungkin apalagi ya, mungkin kalian ini sih terima aja itu tuh ya proses kalian gitu. Jadi waktu kalian emang kurang percaya diri, ya ini emang proses, tapi nanti lama-lama kebiasaan gitu. Kayak yang pernah aku laluin juga, kayak awal-awalnya ya sering banget mau ngomong di depan umum juga malu gitu, public speaking, jadi pembicara gitu malu. Terus ketika udah terbiasa ya udah jadinya let it flow aja gitu. Karena ya sebenarnya emang pasti orang-orang yang udah sering public speaking itu juga biasanya pasti sebelum mereka presentasi juga deg-degan gitu, karena kan pasti audiensnya beda gitu kan, situasinya juga pasti beda, situasinya baru terus gitu. Tapi kalau kita udah bisa terbiasa, ya jadinya ya udah bisa dihadapin gitu. Jadi terima aja itu sebagai proses kalian gitu. Jadi jangan dibawa pusing terus gitu ya, tapi terima pelan-pelan. Terima kesalahan juga, kayak wajar aja gitu kan, ya masa ada orang yang sempurna di semua hal gitu kan. Jadi ya udah, kalau misalnya pas lagi proses kalian belajar buat percaya diri terus kalian ngelakuin kesalahan, ya jadiin itu sebagai proses gitu. Jangan jadiin itu ya udahlah aku nggak mau ngelakuin itu lagi karena pas itu aku kayak gitu sih gitu. Jangan dong. Tapi gue setuju tuh Kak yang dibilang apa, jangan bandingin diri sama orang lain, tapi bandingin diri kita sama diri kita yang sebelumnya. Itu jadi kayak lebih apa ya, kita tuh bisa memperbaiki diri lah ya, dan jadi nggak pede juga, karena kalau misalkan kita bandingin diri sama orang lain nggak bakal bisa sama gitu kan, karena punya perbedaan masing-masing. Jadi mungkin itu sih, aku tadi setuju tuh sama Miralda yang bilang fokus sama memperbaiki diri. Iya bener banget, jadi fokus buat memperbaiki diri kalian daripada membuktikan ke orang lain gitu. Jadi menurut aku itu sih poin penting tuh ya. Nah kalau misalkan menurut aku juga nih, mau nambahin buat perseners, kayak definisinya yang tadi di awal Kamela udah bilang, percaya diri itu tuh kita tuh yakin dan percaya sama diri kita sendiri, dan itu tuh bakal ngaruh ke hal-hal yang kita lakuin. Kayak tadi yang aku udah omongin, aura orang yang udah pede sama orang yang gak pede itu tuh beda. Jadi kalau misalkan kita lebih pede, jadi apa ya, somehow hal-hal yang kita lakuin itu lebih lancar gitu loh, karena kitanya tuh udah yakin sama diri kita sendiri kalau kita tuh bisa. Kadang karena kayak that's why kayak kita harus pede ya. Benar. Kenapa karena ya kadang kita sebenarnya udah menguasai itu gitu. Misal mau presentasi, mau sidang, udah belajar, udah hafal, udah bisa gitu. Tapi karena kurang percaya diri, ya udah hancur semua gitu. Jadinya nggak bisa ngomong secara lancar gitu. Padahal sebenarnya kita udah hafal gitu.
Jadi penting banget untuk membangun kepercayaan diri itu. Karena aku juga pernah ngalamin tuh udah latihan kali-kali kayak berjam-jam latihan, terus habis itu waktu tahu waduh audiensnya kok keren-keren banget gitu terus langsung down gitu dan ngomongnya jadi gagap gitu padahal ya udah hafal gitu. Padahal kita udah prepared gitu ya. Udah prepare. Bener. Itu sih berarti ya balik lagi tuh kayak yang tips dari Kamela, jangan bandingin diri sendiri sama orang lain. Justru itu tuh malah kayak akarnya kalian ngerasa gak pede gitu. Yaitu membandingkan diri sendiri sama orang lain. Berarti bisa disimpulkan ya Kak, kalau misalkan belajar percaya diri itu penting banget untuk kita semua. Benar. Dan tips and tricksnya tadi apa aja Kak? Boleh disebutin lagi? Oke, mungkin itu tadi pertama hargain usaha kita sendiri, terus habis itu juga jangan bandingin kita sama diri kita sendiri, terus terima proses kita, terus mungkin ini sih kadang ya kan akarnya sebenarnya dari pikiran negatif kita gitu kan. Jadi coba dilihat lagi kayak misalnya kalian udah latihan ya berarti kan faktanya ya kalian mampu gitu. Ketakutan itu kan sebenarnya cuma dari pikiran kalian sendiri gitu. Terus sama mungkin ini sih yang menurutku penting juga ya latihan dan memperbanyak ilmu sih. Karena kalau misalnya kita percaya diri tapi juga nggak ada yang mau ditunjukin ya apa gunanya gitu sih. Jadi perbanyak pengalaman dan perbanyak ilmu sebanyak-banyaknya, dan kalau misalnya emang konteksnya mau ngomong di depan gitu ya banyak-banyak latihan gitu sih. Banyak latihan ya. Dan satu lagi harus percaya sama diri sendiri. Itu key-nya gitu ya, kuncinya. Nah, last but not least, ada pesan gak nih Kak yang mau disampaikan ke perseners? Mungkin ini ya, ini sebenarnya bukan quotes dari aku sih, ada namanya Winston Churchill, dia bilang kalau pesimis itu ngelihat kesulitan sebagai kesempatan, sedangkan kalau optimis itu ngelihat kesempatan di setiap kesulitan. Paham nggak? Jadi intinya adalah intinya adalah kita ya lihat sebuah kesulitan sebagai kesempatan kita buat berkembang gitu sih. Jadi ketika kita kurang percaya diri ya hadapi rasa takut itu sebagai kesempatan kita buat lebih baik lagi gitu. Wah, tuh pesannya tuh guys, udah dapet kan nih, bagus banget tuh pesan yang disampaikan sama Kamela. Nah, buat kalian yang merasa rasa ketidakpercayaan diri ini semakin ganggu atau ngerasa pengen belajar lebih dalam lagi, terus mungkin tuh kalian tuh butuh untuk seeking help from professionals, kalian bisa banget ngobrol langsung sama mentor-mentor 1%. Salah satunya tuh bisa langsung sama Kamela lewat online mentoring 1%, ya nggak Kak? Yuhu, bener banget. Selain online mentoring juga kalian bisa konsultasi sama psikolog atau ikut online class atau webinar 1% yang pastinya banyak banget manfaatnya. Sama mentor-mentor juga bisa curhat-curhat ya kan Kak? Bener sama banget. Kamela bisa kan curhat-curhat. Nah, bisa yang dong. yang mau ngobrol langsung kayak aku sekarang nih, tapi lebih private gitu, misalkan mau ngomongin tentang keluarga atau tentang pacar, bisa banget tuh langsung book mentor Kamela di 1%. Nah, info lebih lengkapnya kalian bisa follow dan cek terus info terbaru di Instagram @1%official. Oke deh Kak, kayaknya sampai di sini nih. Makasih banyak ya Kamela udah sempetin waktunya untuk ngobrol dan sharing juga ke perseners hari ini. Makasih juga Miralda, seru banget sih ngobrol. BTW aku juga punya podcast guys, kalau mau dengerin juga boleh ya. Oh, boleh banget. Apa tuh namanya? Jadi iklan nih. Tapi aku malu deh, nggak jadi deh. Namanya ini, yaudahlah nggak apa-apa. Namanya Biang Lala Podcast. Itu kayak bahas cerita-cerita orang gitu. Jadi kalian kalau mau cerita-cerita juga boleh masukin di Instagram. Oke, boleh tuh guys. Kita udah dapet banyak pesan yang penting nih tentang PD dari Kamela. Berarti boleh juga tuh kalian denger podcastnya Kamela. Oke deh, untuk teman-teman persener semua, semoga episode hari ini bermanfaat dan pelan-pelan kita berkembang, setidaknya 1% setiap harinya. Gue Miralda sama aku Mela. Kita berdua pamit undur diri ya. Terima kasih dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.